Dan ini adalah kunci sukses dunia akhirat. Kita harus terus merasa diri lapar, hadirin. Lapar iman, lapar ilmu. Singkat saja, kalau kita sudah merasa kenyang, kalau disuguhkan kepala ikan kakap, kira-kira kita makan nggak? Kalau disuguhkan rendang, kira-kira kita makan tidak? Rendang terenak di Padang, Ustadz saya udah kenyang, saya nggak bisa makan lagi. Jadi kalau kita sudah merasa kenyang, kita tidak akan makan walaupun yang disuguhkan adalah makanan terenak di kota Padang. Kenapa? Sudah merasa kenyang. Begitu juga dengan orang yang sudah merasa kenyang iman, kenyang amal, kenyang ilmu, diajak ngaji nggak bakalan datang, hadirin. Pak, kita ngaji yuk. Materinya apa? Tentang takwa. Udah pernah. Ana udah pernah dengar pekan lalu. Gak datang dia. Kenapa? Karena udah merasa kenyang. Akhirnya tidak istiqomah di atas sunnah Nabi SAW, meremehkan. Oleh karena itu, jika kita ingin istiqomah harus terus merasa diri kecil. Makanya sebagian ulama salaf mengatakan, kullama zdada ilm, kullama sya'ra bi annahu jahil. Setiap ilmu itu bertambah, dia semakin sadar bahwa dia itu tidak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan di kesempatan pagi hari ini kecuali merangkai kata syukur kita kepada Allah, memuji dan memuja Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita, nikmat yang senantiasa menyapa derap langkah kita. Di mana kita berpijak, di sana ada nikmat Allah Jalla wa Ala. Dan di antara nikmat yang harus kita syukuri, hadirin, adalah taufik dan hidayah sehingga kita bisa membuka lembaran kehidupan kita pada Sabtu ini dengan beribadah kepada Allah, mengerjakan salah satu syiar Allah, mengerjakan salat subuh berjamaah, lalu kita tetap diam di masjid, duduk bersimpuh di hadapan Allah untuk mendengarkan firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berkenan menerima amal ibadah kita di pagi hari ini secara khusus dan waktu-waktu yang lain secara umum. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam marilah kita persembahkan kepada Rasul kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para ahlul bait beliau, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah kebahagiaan tersendiri bagi saya bisa kembali menginjakan kaki di Kota Padang setelah terakhir dan pertama kali saya ke sini itu waktu SD kelas 4. Karena ayah saya itu dari Pariaman. Angku saya di sekarang Jalan Jati ya. Tapi kalau saya palsu kayaknya, dari logatnya sudah ketahuan, nggak ada bau-bau Padangnya. Tapi di dalam diri saya ini masih ada darah Sumbar atau Padang. Oleh karena itu sebuah kebahagiaan dapat kembali berada di kampung halaman, dan kebahagiaan ini semakin terasa ketika saya bisa didampingi dan bersama orang-orang yang saya yakini lebih baik daripada saya, lebih soleh daripada saya, dan lebih istiqomah di atas sunnah daripada saya. Sebagaimana perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah, jika saya melihat ahlul hadith faka'anni ra'aitu ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika aku bertemu dengan ahlus sunnah, orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu seakan-akan aku melihat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berfirman, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun nikmat dari Rabbmu, maka utarakanlah, sampaikanlah. Dan ucapan saya hanyalah berusaha mengamalkan ayat di atas, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, tema yang diangkat pada kesempatan pagi hari ini adalah mutiara dari Timur Tengah. Saya ingin tanya, begitu dengar tema ini yang terbesit di benak kita tuh apa sih? Apa? Kayaknya di Timur Tengah nggak ada kerang, Pak Ustadz, kan gitu ya. Yang terkerang mutiaranya itu kan daerah timur Indonesia, Maluku itu terkenal kerangnya, mutiaranya. Lombok juga terkenal ya mutiaranya. Timur Tengah pernah dengar? Gak ada. Ini kayaknya salah Ustadz ini. Ya Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud mutiara untuk tema kita pada pagi hari ini adalah mutiara hikmah. Mutiara apa? Mutiara hikmah. Dan yang dimaksud Timur Tengah dalam tema ini adalah 5 ulama Timur Tengah yang baru saja mendermakan ilmu mereka di daurah setelah lebaran di Al-Imam Bukhari dan Terawas kemarin. Jadi ada daurah, 2 daurah, dan alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk hadir di sana. Begitu juga dengan Ustadz kita bersama, Ustadz Elfi Syam hafizahullah ta'ala, kami bertemu di Terawas. Ada banyak sekali mutiara hikmah yang dibagi-bagikan secara gratis oleh para ulama kita. Nah, beberapa mutiara itu saya ingin bagikan kepada jamaah sekalian pada subuh kali ini. Karena sayang banget hadirin, ini mutiara luar biasa. Dan banyak mutiara hikmah di daurah kemarin itu yang saya pribadi itu tidak terbesit sebelumnya. Oleh karena itu, inilah materi kita yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Mutiara yang pertama, para ulama kita menyatakan jika kita ingin istiqamah di jalan sunnah, istiqamah dalam membawa panji-panji tauhid, istiqamah di atas iman, istiqamah di atas Islam, maka kita harus terus merasa diri
kecil. Harus terus merasa diri rendah. Harus terus merasa diri bodoh. Sehebat apapun ilmu kita, selama apapun pengalaman kita di dunia pertakliman, hadirin, sebanyak apapun sujud dan rukuk kita, atau mungkin sepanjang apapun janggut kita, kita harus terus merasa kecil, harus terus merasa diri rendah, dan harus terus merasa diri bodoh. Kalau ingin istiqomah ngaji, rencananya jamaah ngaji itu sampai kapan? Sampai 2 bulan lagi atau sampai mati? Kalau saya rencana 2 bulan lagi Pak Ustadz. Habis itu mau resign dari pengajian. Masya Allah, jangan. Kita ini sebagaimana dikatakan Imam Ahmad, ma'al mihbarah ilal maqbarah, bersama pena dan tinta sampai masuk ke dalam kubur. Kalau kita ingin istiqamah, kita harus terus merasa diri kecil. Dalilnya apa Ustaz? Banyak dalil tentang masalah ini. Di antaranya yang disebutkan oleh para ulama, hadis yang tidak asing lagi di telinga bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Hadis tentang keutamaan menuntut ilmu, bahwa menuntut ilmu adalah jalan pintas menuju surga. Siapa yang ingat hadisnya? Saya berhadapan dengan murid-murid Al-Ustadz Al-Fadil, Ustadz Elfi Syam. Ini pasti ilmunya tinggi-tinggi semua. Kan begitu. Datang sini aja saya agak grogi, hadirin sekalian. Apa hadisnya? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan atau menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan, pintaskan jalannya menuju surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, sebuah penggalan hadis dari hadis yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pernah dengar hadis ini hadirin? Saya yakin pernah. Nah, yang harus kita garis bawahi, karena itu berkaitan dengan konteks kita pada pagi hari ini, adalah sebuah kata dalam bahasa Arab, yaltamisu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dalam rangka yaltamisu ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Apa arti yaltamisu? Ini penting. Apa arti yaltamisu? Yaltamisu adalah menuntut, meminta dari pihak yang kecil ke pihak yang besar, dari pihak yang rendah ke pihak yang tinggi, dari pihak yang bodoh ke pihak yang berilmu. Itu yaltamisu. Oleh karena itu, ketika Allah perintahkan kita, Allah tidak gunakan kata-kata yaltamisu. Apa yang biasa Allah gunakan kalau Allah perintah kita atau menuntut kita? Pakai kata-kata amara ya'muru, karena Allah tinggi dan maha tinggi. Kalau yang maha tinggi ke bawah, amara ya'muru. Contohnya apa? Surat An-Nahl ayat 90. Ayat ini sering disampaikan khususnya para khatib Jumat. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba. Sesungguhnya Allah ya'murukum, memerintahkan kalian, menuntut kalian agar kalian berlaku adil, berbuat baik dan memberikan hak kerabat dan keluarga kalian. Karena ini adalah tuntutan dan perintah dari Sang Khalik ke makhluk,
yang paling tinggi kepada makhluk yang hina, dina dan rendah seperti kita, maka Allah tidak menggunakan kata yaltamisu, tapi Allah pakai kata apa? Ya'muru. Karena yaltamisu itu untuk yang rendah ke yang tinggi. Jadi kalau hadirin sekalian memiliki 5 orang anak, kalau si bungsu meminta agar anak sulung kita merapihkan meja belajarnya pakai kata apa? Yaltamisu. Tapi kalau si sulung, yang sulung meminta dan memerintahkan si bungsu untuk merapikan tempat tidurnya pakai kata apa? Ya'muru. Paham? Masya Allah. Luar biasa. Ini menarik. Ketika Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam membicarakan para penuntut ilmu, membicarakan orang-orang yang datang ke pengajian, melangkahkan kakinya ke majelis ta'lim, membicarakan orang-orang yang membaca kitab-kitab para ulama dan menjelaskan keutamaan mereka, Nabi menggunakan kata yaltamisu. Yaltamisu fihi ilman, yaltamisu ilmu. Ini adalah pesan dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang menuntut ilmu, yang hadir di majelis ilmu, yang melangkahkan kakinya ke sebuah pengajian, harus terus merasa diri kecil, karena yaltamisu itu adalah permintaan atau tuntutan dari pihak yang kecil. Ini pesan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kita harus terus merasa diri kecil, harus terus merasa diri rendah, harus terus merasa diri bodoh. Karena Nabi mengatakan yaltamisu. Dan ini adalah kunci sukses dunia akhirat. Kita harus terus merasa diri lapar, hadirin. Lapar iman, lapar ilmu. Singkat saja, kalau kita sudah merasa kenyang, kalau disuguhkan kepala ikan kakap, kira-kira kita makan nggak? Nah, kalau disuguhkan rendang, kira-kira kita makan tidak? Rendang terenak di Padang. Ustadz, saya udah kenyang, saya nggak bisa makan lagi. Jadi kalau kita sudah merasa kenyang, kita tidak akan makan walaupun yang disuguhkan adalah makanan terenak di kota Padang. Kenapa? Sudah merasa kenyang. Begitu juga dengan orang yang sudah merasa kenyang iman, kenyang amal, kenyang ilmu, diajak ngaji nggak bakalan datang, hadirin. Pak, kita ngaji yuk. Materinya apa? Tentang takwa. Udah pernah. Ana udah pernah dengar pekan lalu, gak datang dia. Kenapa? Karena udah merasa kenyang. Akhirnya tidak istiqomah di atas sunnah Nabi SAW, meremehkan. Oleh karena itu, jika kita ingin istiqomah, harus terus merasa diri kecil. Semakin belajar, ya Allah. Makanya sebagian ulama salaf mengatakan, kullamasdada ilm, kullama sya'ara bi annahu jahil. Setiap ilmu itu bertambah, dia semakin sadar bahwa dia itu tidak tahu. Iya, ternyata banyak yang belum saya ketahui. Ternyata masih banyak yang belum saya amalkan. Ternyata masih banyak sunnah-sunnah Nabi SAW yang belum saya kerjakan. Ini adalah sikap yang harus dimiliki oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang-orang yang sudah mengikuti dakwah. Jangan semakin sering datang ke pengajian semakin sombong. Semakin menamatkan buku-buku para ulama semakin membusungkan dada. Mentang-mentang penampilannya sudah berubah, memandang sebelah mata orang lain, ini keliru. Dan tidak akan istiqamah. Tidak akan istiqamah.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa penyakit pertama yang membuat seorang hamba Allah tidak istiqamah? Malas sholat? Bukan. Nggak ngaji? Bukan juga. Penyakit pertama yang membuat seorang hamba tidak istiqamah adalah sombong, merasa diri besar, merasa diri suci, merasa diri sudah bertakwa. Dan inilah penyakit yang dimiliki atau diidap oleh iblis laknatullahi alaih. Hadirin sekalian, sebagian para ulama tafsir membawakan beberapa riwayat Israiliyat tentang iblis. Kita tahu bagaimana sikap Ahlus Sunnah dalam masalah kisah Israiliyat. La nusaddiqu wa la nukadzib. Tidak kita benarkan dan tidak kita dustakan. Kita sampaikan saja. Dalam beberapa riwayat. Dan Nabi mengatakan hadithu an Bani Israel wala haraj. Sampaikan dari Bani Israel dan gak ada masalah. Dalam beberapa riwayat, ulama tafsir menjelaskan bahwa iblis adalah makhluk yang berprestasi, makhluk yang istimewa, hamba Allah yang menjadi buah bibir. Lalu apa sebab kegagalan dia dalam istiqamah? Apa sebab vonis dia sebagai orang yang akan tersiksa di dalam api neraka? Apakah masalah sholat? Apakah masalah zikir? Apakah nggak pernah baca kitab suci? Kegagalan dia sehingga dia tidak berhasil istiqamah bukan dalam masalah salat, bukan dalam masalah zikir, bukan dalam masalah memuji dan memuja Allah Tabaraka wa Ta'ala, namun sebuah statement dan ucapan yang ia keluarkan dengan lisannya, ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Aku ini lebih baik daripada Adam. Kenapa engkau suruh sujud aku? Kenapa engkau menyuruh aku sujud di hadapan dia? Aku ini lebih baik, lebih suci, lebih bertakwa, lebih hebat. Allahu Akbar. Bukan karena malas-malasan sholat, bukan karena tidak mau taat kepada perintah Allah dalam masalah penampilan atau yang lain. Track recordnya bagus, raportnya iblis nggak ada masalah sebelumnya. Ini penyakit yang membuat dia tidak bisa istiqamah. Oleh karena itu kita harus berhati-hati, khususnya yang sudah lama ikut pengajian, yang sudah lama meniti jalan sunnah Nabi SAW. Jangan terlena, jangan memandang orang sebelah mata. Lagi pula mandang orang sebelah mata itu kan pegel jamaah, kan begitu terus, ya Allah, capek. Jangan mentang-mentang sudah menamatkan usul tsalatsa, al-qawaidul arba, kitabut tauhid, kita merasa diri paling suci. Ini tidak benar. Nabi saja sallallahu alaihi wasallam masih Allah perintahkan waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, dan rendahkan sayapmu, bertawaduklah, rendah hatilah di hadapan siapa? Di hadapan orang-orang yang mengikutimu dari orang-orang beriman. Hadirin, merasa rendah di hadapan bos kita wajar, merasa rendah di hadapan atasan kita wajar. Nabi kita SAW diminta untuk tetap merasa diri rendah di hadapan pengikutnya. Lalu kita berani-beraninya membusungkan dada. Siapa kita? Ini Khalilur Rahman, kekasih Allah. Pintu surga tidak akan terbuka kecuali diketuk oleh Rasulullah SAW. Masih tetap dituntut untuk merasa rendah
Di hadapan siapa? Pengikutnya. Ini sosok kalau puasa, puasa wisal hadirin. Puasa yang bersambung. Ini sosok yang kalau sholat tahajud kaki beliau bengkak hatta tawarramat qadamah. Sampai kaki beliau bengkak. Siapa di antara jamaah sekalian kalau sholat qiyamul lail kakinya bengkak? Ada? Ada Pak Ustadz. Pas asam urat. Iya. Itu 5 menit juga bengkak. Nabi nggak punya riwayat asam urat. Profil yang kalau qiyamul lail beliau membaca Al-Baqarah sampai ayat apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terus ruku? Belum. Beliau lanjut lagi. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Surat apa? An-Nisa. Sampai terakhir. Lalu ruku? Belum. Beliau tutup dengan surat, enaknya penutupannya surat apa? Al-Baqarah udah, An-Nisa udah. Kayaknya Al-Ikhlas saja Pak Ustadz, udah pegal nih. Tidak. Nabi tutup dengan Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ali Imran. Ya Allah. Ada di antara kita baca Al-Baqarah ketika qiyamul lail? Ada. Tapi ayat kelima ruku, ya sama aja. Siapa di antara kita pernah seumur hidup sekali aja Alif Lam Mim sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha? Jadi apa yang mau disombongkan? Apa yang mau dijadikan andalan agar kita merasa tinggi di hadapan manusia? Merasa diri paling suci, orang sekali aja nggak pernah. Ya Allah, sekali aja nggak pernah. Itu sosok yang kalau qiyamul lail baca 3 surat terpanjang, masih disuruh waqfid janahaka, rendahkan dirimu, rendahkan hatimu, tetap merasa rendah di hadapan pengikut-pengikutmu. Ya Allah. Oleh karena itu, kalau hadirin ingin bisa istiqamah, ini yang harus dicamkan. Semakin ngaji semakin tawadhu. Makanya Hasan Al-Basri ketika ditanya tentang ketawaduan, sebagaimana yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam kitabnya Az-Zuhd, apa? Kata beliau, tidaklah engkau keluar rumah lalu engkau melihat seorang muslim kecuali engkau merasa dia lebih baik daripada dirimu. Itu baru ketawaduan. Ini yang harus kita camkan hadirin sekalian. Ada pengalaman pribadi saya yang saya rasa layak untuk di-share di sini. Disampaikan sebagai bentuk perenungan bagaimana tawadunya para ulama. 2 tahun lalu ada daurah masyayikh juga. Yang menjadi panitia adalah Jakarta. Daurahnya di Puncak. Ketika daurah telah selesai, maka rombongan panitia dan masyayikh itu akan turun dari Puncak ke Jakarta. Yang hadir pada saat itu adalah ada 3 syekh, Syekh Ali Hasan, Syekh Musa Al-Nasr, dan Syekh Akram. Ketiga-tiganya murid dari ulama siapa? Al-Imam Albani rahimahullahu ta'ala. Nah, pada saat perjalanan pulang dari Puncak ke Jakarta, saya diminta ngawal Syekh di dalam mobil. Jadi driver saya, lalu ada Syekh Musa dan Syekh Akram di mobil tersebut. Turunlah dari Puncak ke Jakarta. Sepanjang perjalanan 2 syekh ini saling memberikan maklumat satu dengan yang lain.
Jadi nggak tidur, padahal udah cukup malam. Nggak tidur, nggak main gadget, kan begitu. Saling memberikan faedah. Nah, yang membuat saya tertegun itu ada sebuah kejadian. Jadi Syekh Musa kan kita tahu kan ahli Quran ya. Ya. Syekh Akram bilang begini, "Ya Syekhana, wahai guruku." Subhanallah. Ini dua ulama. Satu lifting, satu level lah. Umurnya pun juga nggak jauh beda, dari negeri yang sama, tapi manggil temannya wahai guruku. Subhanallah. Kita manggil ustadz kita nama, subhanallah. Tapi kalau di Padang nggak, insya Allah santun-santun. Di tempat lain biasanya. Lihat para ulama tawadhu, merasa direndah. Wahai guruku, berkenankah engkau jika aku baca surat Al-Fatihah lalu engkau dengarkan? Mohon didengarkan, mohon disimak, dan tolong dikoreksi. Tolong kasih masukan, mungkin ada yang salah, mungkin ada yang keliru. Ya Allah, Al-Fatihah hadirin, bukan Al-Baqarah. Al-Fatihah bukan Ali Imran. Ini ulama, ini syekh. Minta tolong Al-Fatihahnya dikoreksi. Ya Allah, tawadhu sekali. Pernah kita minta seorang ustadz mengkoreksi Al-Fatihah kita. Al-Fatihah aja kan gampang ustadz. Masa Al-Fatihah nggak bisa? Saya ini lulusan pondok loh. Ini syekh. Kata Syekh Musa, tafadhol, silakan baca Al-Fatihah. Akhirnya beliau baca, Syekh Akram. Habis dibaca, kata Syekh Musa, alhamdulillah Al-Fatihah antum bagus. Ya jelas bagus lah, orang ulama masa jelek. Tapi lihat ketawaduannya, kerendahannya, nggak merasa diri besar. Dan yang menariknya, beliau mintakan di hadapan saya. Kalau bagi orang sombong kan jangan sampai di hadapan orang lain, karena itu akan menjatuhkan harga dirinya, nama baiknya. Masa Al-Fatihah aja minta tolong dicekin, minta tolong dikoreksi, harusnya kan bicara empat mata, nggak ada siapa-siapa, nggak ada murid-murid, baru kita bicara, saya kayaknya Al-Fatihahnya belum fasih nih, tolong dicekin dong. Tapi di hadapan ada beberapa orang lain. Ya Allah, itu para ulama, itu syekh yang dalam beberapa buku hadis punya sanad. Oleh karena itu hadirin, tawadhu'lah, rendah. Ini kunci istiqomah. Dan ini penting, terus harus diulang-ulang, karena penyakitnya fatal. Dan semakin kita berpengalaman di dalam dakwah sunnah, semakin banyak buku-buku ulama yang kita khatamkan, semakin sering kita datang ke majelis ilmu, ini potensi sombong semakin besar. Ya tidak? Karena sombong itu adalah penyakit yang akan menyerang orang-orang yang punya prestasi, orang-orang yang punya pengalaman, orang-orang yang punya jam terbang, orang-orang yang sudah banyak memakan asam garam ibadah dan dakwah. Adapun yang baru, apa yang mau disombongin? Ya enggak? Yang berpotensi sombong yang ranking 1 dari depan atau yang dari belakang? Hah? Kalau dulu kita sekolah, yang berpotensi sombong yang ranking 1 dari depan atau ranking 1 dari belakang? Hah? Antum pernah sekolah nggak? Pernah ya. Tapi nggak pernah sekolah pun nggak ada masalah. Yang penting beriman kepada Allah. Kan nggak harus sekolah di pendidikan formal. Kan yang berpotensi sombong yang ranking 1 dari depan. Kalau yang ranking 1 dari belakang masih sombong, nggak punya perasaan tuh orang. Kelewatan. Udah nilainya merah semua, masih sombong, masih belagu lagi. Ya Allah. Jadi ini nasihat yang begitu indah dari para ulama. Ingat, kalau kita ingin istiqomah harus terus merasa diri apa? Kecil. Harus terus merasa diri rendah. Harus terus merasa diri bodoh. Sehingga kita akan terus datang ke majelis taklim.
datang ke majelis ilmu, mengkhatamkan buku-buku para ulama. Al-Imam Muzani, hadirin. Imam Muzani. Siapa beliau? Beliau didaulat sebagai penolong mazhab Syafi'i. Ini adalah murid Al-Imam Syafi'i paling hebat. Hampir semua buku-buku fikih mazhab Syafi'i itu bermuara ke Mukhtasar Al-Muzani, buku buah karya Al-Imam Al-Muzani. Al-Imam Al-Muzani membaca Ar-Risalah Al-Imam Syafi'i berapa kali? Dalam riwayat 500 kali. Khatam diulang, khatam diulang, khatam diulang, khatam diulang. Kenapa? Karena nggak merasa diri hebat, nggak merasa diri pintar. Akhirnya diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Kita baru khatamkan Ushulul Tsalatsa, udah bosan ngaji Kitabut Tauhid, udah bosan ngaji masalah akidah, udah malas untuk mengulang kembali. Ini 500 kali ulama diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi, diulang. Jadi ulama. Inilah pentingnya merasa diri bodoh. Maka kita tidak akan merasa kenyang ilmu dan akan datang terus ke sebuah majelis ilmu. Walaupun ilmu itu sudah pernah kita dengar. Sebagian ulama salaf mengatakan, kami mendengar ucapan pemateri dan kami menunjukkan ekspresi ketidaktahuan, padahal kami sudah mendengar materi tersebut sebelum pemateri itu lahir di dunia. Jadi sebelum dia lahir kita udah tahu, tapi tawadu. Oh iya ya, Masya Allah. Ya, seperti Atha bin Abi Rabah, kan begitu ya dalam riwayat. Jadi kalau bapak-bapak ketemu Atha bin Abi Rabah, mufti Masjidil Haram pada masanya, dan belum pernah ketemu sebelumnya, itu kesempatan pertama kali bertemu Atha bin Abi Rabah, maka saya jamin yang lebih banyak bicara antum daripada Atha bin Abi Rabah. Terus Athanya ngapain Ustaz? Ngangguk-ngangguk aja. Iya Pak, iya. Pak tahu nggak? Kan kita nggak tahu dia Atha bin Abi Rabah. Kita pikir dia orang awam. Pak tahu nggak? Sholat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu ada hadisnya Pak, tapi saya lupa. Oh gitu ya Pak. Masya Allah, jazakumullah khairan. Saya dapat ilmu dari Bapak. Luar biasa. Atha bin Abi Rabah. Pak tahu nggak? Kalau kita sholat duha 4 rakaat, Allah akan jamin rezeki kita di siang atau sore hari. Itu ada hadisnya Pak, tapi saya lupa lagi ya. Oh begitu ya, Masya Allah, jazakumullah khairan. Atha bin Abi Rabah. Padahal khalifah untuk bertemu Atha ngantri dulu, nggak bisa langsung ketemu. Oleh karena itu, semakin belajar, semakin mengikuti sunnah, semakin berpegang teguh dengan sunnah, semakin meresapi tauhid, harus semakin merasa diri kecil. Dan ingat hadis Nabi riwayat Imam Muslim, wa ma tawadhu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seseorang merendahkan hati karena Allah kecuali Allah akan angkat derajatnya di dunia maupun di akhirat. Itu mutiara yang pertama. Mutiara kedua. Mutiara keberapa? Kedua. Sebuah kaidah yang harus kita renungkan, yang harus kita resapi, dan harus menjadi oleh-oleh ketika kita pulang dari masjid ini. Kaidah yang disampaikan oleh banyak para ulama, diantaranya Al-Imam Ibnul Qayyim. Kaidah ini sering disampaikan ulama dengan redaksi yang berbeda, tapi maknanya sama. Di antara redaksinya adalah al-hadamu asra' minal bina. Menghancurkan itu lebih cepat daripada membangun. Ini kaidah besar. Menghancurkan lebih cepat dan lebih mudah daripada membangun. Ustadz, maknanya apa sih? Saya akan berikan perumpamaan. Saya ingin tanya, bangunan tertinggi di dunia itu apa? Siapa yang tahu? Wawasan umum aja.
Apa bangunan tertinggi di dunia? Jam gadang? Loh, kok jam gadang? Apa bangunan tertinggi di dunia? Hah? Apa? Dubai itu kan kota, bukan bangunan. Burjul Khalifah. Burjul Khalifah. Yang ada di mana? Dubai. Ibu-ibu tahu aja nih, kayaknya suka city tour di Dubai ini. Berapa tingginya? Hampir 900 meter. Itu menara bangunan tertinggi yang memecahkan rekor dunia. Dan dengar-dengar mau dipecahkan sama Saudi Arabia. Ya itu kan Nabi mengatakan ya tatawaluna fil bunyan. Berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Tapi yang sekarang tertinggi itu di Dubai, hampir 900 meter. Pertanyaan saya berikutnya, berapa waktu yang dibutuhkan untuk membangun gedung tersebut? Gedung tertinggi, teraman dari gempa, salah satu gedung tercanggih. Berapa waktu yang dibutuhkan? Bangunan gedung itu dibangun tahun 2004 dan selesai 2009. Berarti berapa tahun? 5 tahun. Pertanyaan terakhir saya, berapa waktu yang dibutuhkan untuk menghancurkan gedung tersebut? Berapa tahun? Detik. Detik, bukan 1 hari, bukan 1 tahun, bukan 1 bulan, bukan 1 minggu, bukan 1 hari, tapi detik. Antum taruh beberapa bom di bawah, antum pencet tombol, maka dia akan hancur dan rubuh begitu saja. Iya apa tidak? Ya. Jadi bangunan tertinggi di dunia, terkokoh di dunia, yang dibangun selama 5 tahun, itu bisa hancur hanya dalam hitungan detik. Maka begitu juga dengan bangunan iman kita, bangunan Islam kita, bangunan sunnah yang selama ini kita pertaruhkan, kita perjuangkan, kita bangun selama bertahun-tahun. Ingat, Nabi memberikan perumpamaan agama ibarat sebuah bangunan dalam hadis Ibnu Umar yang sering kita dengar, bunyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 rukun, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salat wa itaiz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil bait. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, dan yang tadi lafaz Imam Muslim, Islam dibangun di atas 5 rukun, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. 2 kalimat syahadat, tauhid. Saat kita mempelajari tauhid, lalu kita meyakini tauhid, meresapinya, maka kita sedang membangun keimanan di dalam diri kita. Wa iqamis salat, dan menegakkan salat. Pada saat kita mempelajari salat, mengerjakan salat 5 waktu, maka kita sedang membangun keimanan di dalam diri kita. Wa itaiz zakah, dan membayar zakat. Maka pada saat kita membayar zakat, kita sedang membangun bangunan keislaman kita. Wa shaumi Ramadan, ketika kita berpuasa di bulan Ramadan bulan lalu, itu adalah untuk membangun bangunan itu akan semakin kokoh. Wa hajjil bait, dan pergi haji jika kita mampu. Lalu cabang-cabang keimanan berikutnya. Hadirin, tapi jika kita lengah, itu akan hancur dalam hitungan detik. Detik. Bangunan keimanan yang kita bangun selama 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, itu bisa hancur dalam hitungan detik. Syaitan nggak butuh 1 bulan untuk menghancurkan kita. Sama seperti pernikahan. Sama seperti pernikahan. Saya tahu ada orang, dia sudah ngerti ilmu agama, menikah selama 15 tahun. Berapa tahun? 15 tahun.
sampai pada sebuah malam terjadi pertengkaran dengan istrinya. Lalu istrinya di puncak-puncak pertengkaran itu meminta cerai. Ceraikan aku aja mas. Ini orang Jawa nih. Kalau orang Padang, dah ceraikan aku dah. Benar ya? Tapi logatnya pun juga beda ya. Ini palsu nih Padang yang bicara. Ya nggak apa-apa deh. Dan ini kesalahan para wanita kan. Karena salah satu kaidah mengatakan jangan menantang laki-laki. Laki-laki itu nggak boleh ditantang. Karena kalau laki-laki ditantang, itu bisa lepas kontrol. Egoismenya itu keluar. Akhirnya ketika ditantang terus, tantang cerai, dia katakan saya hulu kamu. Apa yang terjadi? Selesai. Karena hulu bukan talak. Tidak ada hulu, 1 hulu, 2 hulu, 3. Begitu diucapkan, pernikahan selama 15 tahun berakhir. Seluruh air mata, seluruh keringat, seluruh harta yang dikorbankan untuk membangun bahtera rumah tangga selama 15 tahun hancur dengan 1 kalimat hulu. Selesai. Hadirin, menghancurkan lebih mudah daripada membangun. Saya yakin yang hadir di hadapan saya itu telah melakukan proses yang cukup panjang untuk bisa meyakini bahwa dakwah sunnah adalah dakwah hak. Itu bukan 1-2 hari, itu pencarian bertahun-tahun untuk bisa merubah penampilan agar sesuai dengan sunnah Nabi. Itu bukan dalam waktu 1-2 minggu, tapi berbulan-bulan untuk bisa meyakini ketauhidan dan menanggalkan segala bentuk kesyirikan. Itu tahunan hadirin. Maka jangan hancurkan karena kelengahan kita. Jangan hancurkan karena kesombongan kita. Jangan hancurkan karena kita buka pintu kepada syaitan. Saya tidak menuntut jamaah untuk tidak berdosa, karena mustahil, kullu bani Adam khata. Tapi jangan bermain api. Jangan secara sengaja buka pintu dan kasih masuk syaitan. Karena syaitan tidak butuh banyak waktu untuk menghancurkan kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita renungkan apa yang terjadi dengan bapak kita Nabi Adam alaihissalam. Apa yang membuat beliau turun dari surga? Berapa kesalahan? 1. 1 saja. Bukan 10 kesalahan. 1. Fawaswasa ilaihi syaitan. Dalam surat Taha ayat 120, 121, 122, 123. Qala hal adullu ya qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Maukah aku beritahu sebuah pohon yang apabila buahnya dimakan itu engkau akan kekal dan akan mendapatkan kekuasaan yang tanpa batas. Akhirnya Nabi Adam dan Hawa memakan buah tersebut. Saya ingin bertanya, ketika mereka berdua, Nabi Adam alaihissalam memakan buah tersebut, beliau sadar tidak akibat dan efek sampingnya? Tidak. Itulah kehebatan syaitan. Syaitan ketika ingin membuat kita hancur tidak dijelaskan akibatnya. Karena kalau dijelaskan akibatnya nggak ada yang mau hancur, nggak ada yang mau melakukan penyimpangan, tidak ada yang mau melakukan kesyirikan, tidak ada yang mau melepas dan menanggalkan pakaian kesunahannya. Syaitan nggak jelaskan. Justru sebaliknya, syaitan mengiming-imingi hal yang tidak ada dalam kenyataan. Buah yang kekal itu nggak ada. Wa mulkin la yabla, dan kekuasaan yang tidak akan hancur ketika memakan buah itu hanya omong kosong syaitan. Maka ketika syaitan makan, maka ketika Nabi Adam makan, apa yang terjadi? Fabadat lahuma sawatuhuma. Maka pakaian mereka berdua
ditanggalkan oleh Allah, auratnya tersingkap. Lalu Nabi Adam divonis bermaksiat, dan ini vonis yang berat bagi seorang Nabi Adam. Wa asa Adamu rabbahu faghawa. Nabi Adam bermaksiat. Lalu akibat yang ketiga, ihbita minha jami'a. Allah perintahkan Nabi Adam dan Hawa untuk turun dari surga, ya Allah. Lalu yang terakhir, ba'dukum li ba'din adu. Anak keturunan kalian gak akan bisa kompak sampai hari kiamat, akan jadi musuh dan bermusuhan terus. Hadirin sekalian, ingat, menghancurkan itu gampang, cukup dengan satu kesalahan selesai semua, kehidupan surgawi berakhir. Jadikan ini ibrah. Jangan terpukau, jangan terlena ketika kita sudah bertahun-tahun berjalan di atas sunnah. Kalau kita lengah, hanya dalam hitungan detik kita akan tergelincir. Detik. Jangan merasa sudah menghatamkan kitab-kitab para ulama selesai, masa tidak. Harus terus siaga, waspada. Harus terus datang ke majelis taklim. Jangan putus-putus, jangan futur. Dan kalau kita digoda syaitan, ingat pengorbanan kita. Hadirin, untuk bisa sampai selevel jamaah sekalian itu berat, nggak mudah. Saya yakin itu butuh pengorbanan. Saya yakin di sini ini sudah pernah difitnah, sudah pernah digibahin, sudah pernah dicela dan caci maki orang, betul nggak? Ini kan wajah-wajah yang pernah dicela orang nih. Subhanallah. Sama yang seperti yang bicara. Kan kita korban lisan manusia, benar nggak? Iya. Jadi pengorbanan kita udah banyak, jangan kita hancurkan karena kita lengah, karena kita bermain api, karena syaitan akan terus menyerang kita. Makanya diriwayatkan ketika Imam Ahmad sakit dan akan meninggal dunia, syaitan datang dan syaitan mengatakan, alhamdulillah engkau telah aman dari syaitan. Kata Imam Ahmad, belum aman nih. Aku akan aman jika aku meninggal dunia dan aku di atas al-haq, itu baru aman. Lihat bagaimana Imam nggak lengah. Beda dengan sebagian orang, kalau merasa sudah ngaji bertahun-tahun, sudah thalabul ilm, tenang, insya Allah aman Pak Ustadz, insya Allah saya nggak tergoda Pak Ustadz. Akhirnya apa? Hancur, habis. Dan itu udah banyak terjadi. Banyak yang berguguran di jalan dakwah, banyak yang ngaji 2-3 tahun sekarang sudah nggak kelihatan lagi batang hidungnya di pengajian. Ini hal yang perlu kita camkan. Oleh karena itu, ingat, menghancurkan itu lebih cepat daripada membangun. Ini kaidah besar, dan bawa pulang ke rumah menjadi oleh-oleh kita. Begitu digoda syaitan, ingat pengorbanan kita, perjuangan kita, harta yang sudah kita keluarkan, perasaan yang sudah kita korbankan, diomongin orang karena menghidupkan sunnah, berada di atas tauhid, mungkin diusir orang. Jangan kita hancurkan dengan satu kelengahan. Kaidah yang ketiga, kaidah yang terakhir. Kaidah ini pun disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Saya langsung terjemahkan saja biar simpel ya. Bangkit dari kegelinciran itu lebih berat daripada melakukan di waktu awal atau bangkit dari kegelinciran sebelumnya. Jadi bangkit dari kegelinciran itu lebih berat, lebih sulit daripada mulai dari awal. Jadi mulai pada waktu dulu kita mulai awal, atau bangkit dari kegelinciran sebelumnya. Maksudnya apa sih? Saya akan berikan analogi atau perumpamaan sederhana. Apabila kita hobi naik gunung, suka naik gunung nggak?
kita naik sebuah gunung, kita sudah sampai di 1000 kaki. Kita sudah sampai di 1000 kaki. Ternyata kita tergelincir. Jatuh sampai di 500 kaki. Jatuh. Setelah kita terjatuh, kita tergelincir, kita ingin naik lagi. Akhirnya kita naik lagi, kita lewati 600 kaki, 700 kaki, 800 kaki, 900 kaki, 1000 kaki. Saya ingin tanya, usaha kita untuk naik dari 500 kaki ke 1000 kaki setelah tergelincir lebih berat atau lebih mudah daripada pendakian yang pertama? Lebih berat, kenapa? Karena pertama tenaga udah beda, udah lebih capek. Yang kedua fisik udah nggak prima. Kalau naik yang pertama kali sehat, bugar, tapi setelah jatuh engkel terkilir, lutut luka. Ya tidak. Itu mempengaruhi. Begitu juga dalam istiqomah di atas sunnah. Hadirin, mungkin di antara kita dan mungkin banyak di antara kita yang pernah mengalami kehidupan yang kelam, kehidupan yang penuh dengan kesyirikan, kehidupan yang penuh dengan kebid'ahan, kehidupan yang penuh dengan nafsu dunia, lalu Allah selamatkan kita sehingga kita berhasil bangkit. Maka jangan terjatuh, karena bangkit yang kedua kalau kita terjatuh lagi itu lebih berat daripada bangkit yang pertama, lebih berat. Tapi syaitan membuatnya terbalik. Antum kan dulu udah pernah bangkit, pasti bisa lagi deh. Tinggal istighfar, tinggal taubat. Ya itu memang trik syaitan, seperti kepada Nabi Adam. Syaitan itu membalik kondisi, memutarbalikan fakta. Buah yang apabila dimakan akan menurunkan dan mengeluarkan seseorang dari surga, dia bilang apa? Justru mengekalkan di surga. Kebangkitan yang kedua yang berat dan sulit dan sukar, syaitan akan bilang itu mudah. Kan ente udah bisa dulu. Antum kan sudah pernah berhasil, masa nggak bisa lagi? Tidak. Kalau kita kena penyakit stroke yang kedua lebih parah apa tidak daripada stroke yang pertama? Lebih parah. Tipes yang kedua lebih parah daripada tipes yang pertama. Dan dosa itu kan penyakit hati. Jadi jangan bermain. Syukurlah hidayah yang Allah berikan kepada kita. Ini mahal. Hanya segelintir orang yang Allah berikan hidayah. Badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam datang dalam kondisi asing dan akan kembali asing sebagaimana kedatangannya, maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing oleh masyarakatnya. Hanya orang-orang pilihan yang Allah berikan hidayah. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah pilih. Maka jangan kita sia-siakan. Karena ingat, menghancurkan itu lebih mudah. Dan kalau kita jatuh, belum tentu kita bisa bangkit lagi. Kalau kita pernah bangkit sehingga kita rajin sholat 5 waktu ke masjid, kalau kita jatuh lagi belum tentu kita bisa sholat 5 waktu ke masjid. Kalau dulu kita bisa bangkit dari kesyirikan menuju tauhid, lalu kita lengah dan kita jatuh lagi, belum tentu kita bisa bangkit dari kesyirikan tersebut. Kalau kita dulu bisa bangkit dari kebid'ahan, lalu kita jatuh lagi, belum tentu kita bisa bangkit dari kebid'ahan itu. Kalau kita bisa bangkit dari harta riba, uang haram, lalu kita tergiur lagi dan kita makan lagi, belum tentu kita bisa bangkit, karena bangkit yang kedua lebih berat daripada bangkit yang pertama. Karena kita sudah menyanyiakan hidayah, kita sudah menyanyiakan anugerah, kita sudah menelantarkan nikmat, kufur nikmat. Apa kata Allah dalam surat Ibrahim? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kalian kufur nikmat, ketahuilah azabku sangat pedih. Jangan kita buka pintu, hadirin sekalian.
Karena bangkit yang kedua itu lebih berat. Tapi syaitan mengiming-imingi kita dan membuat janji-janji palsu. Bisa, cuman sedikit. Kan gitu ya. Ketika kita sudah tidak masuk ke kehidupan malam lagi, itu kan pasti ada teman-teman dulu ngajak lagi ketemu, ngajak lagi bergaul, reuni lagi. Itu terkadang terpengaruh, pas datang jatuh lagi, lalu habis, tidak balik lagi. Oleh karena itu ini hal yang perlu kita camkan. Saya rasa cukup nasihat para ulama yang saya sampaikan kembali dengan merubah kata atau mengaktualisasi kata agar cocok untuk jemaah sekalian. Ini saja yang bisa disampaikan. Masih ada waktu, kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum. Ada pertanyaan? Atau mungkin ada koreksi dari apa yang saya sampaikan? Mungkin bisa disampaikan. Iya, terima kasih jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Ini seperti ucapan Al-Imam Susi tentang masalah keikhlasan. Al-Imam Susi juga mengatakan, man syahida ala ikhlasil ikhlas faqad ihtaja ikhlasul al ikhlas. Barang siapa yang mengklaim amalannya sudah ikhlas, maka ikhlas yang tadi ia klaim tersebut harus direvisi kembali. Jadi maksudnya orang-orang yang memiliki hati yang bersih itu tidak mengklaim. Mereka buktikan dengan amal perbuatan, bukan mengklaim. Walaupun lagi-lagi ketawaduan, keikhlasan adalah amalan hati, bukan amalan lisan. Namun secara umum orang-orang yang memiliki hati yang bersih itu tidak mengklaim, bahkan merasa diri jauh dari sifat tersebut. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, kita tahu dalam hadis Bukhari, ketika akan meregang nyawa, dokter sudah angkat tangan, lalu datang seorang pemuda menjelaskan jasa-jasa Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, menyebutkan bagaimana keutamaan Umar bin Khattab di hadapan para sahabat, dan bagaimana Nabi SAW meninggal dalam kondisi ridho dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, lali wala alayya. Aku hanya berharap jasa-jasaku tersebut dapat merubah skor menjadi satu sama dari skor yang telah dicetak oleh dosa-dosaku. Jadi kata Umar, dosa-dosaku ini banyak. Kalau amalanku bisa menyamakan kedudukan saja, saya udah bersyukur deh. Saya nggak muluk-muluk. Ya Allah, itu Umar bin Khattab yang membuka Palestina. Sekarang negeri mana yang sudah kita buka? Negara mana yang sudah kita taklukkan? Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi orang yang tawadu atau orang yang ikhlas, hukum asalnya mereka tidak mengklaim, tidak mengatakan, tidak mengaku-ngaku dirinya ikhlas. Makanya kan sebagian ahli tafsir ketika mentafsirkan innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sesungguhnya kami memberikan makan kepada kalian itu hanya mengharapkan wajah Allah. Kami tidak ingin balasan dan kami tidak ingin ucapan terima kasih. Kalau kita baca sebagian buku tafsir, maka ulama mengatakan ucapan ini tidak berasal dari lisan-lisan mereka, tapi ini adalah informasi dari Allah tentang apa yang ada di dalam hati mereka. Kalau dari teksnya kan innama nut'imukum liwajhillah, mereka mengatakan kami memberikan makan mengharapkan wajah Allah SWT. Kami tidak mengharapkan balasan dan kami tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Nah, sebagian ulama tafsir mengatakan mereka tidak mengklaim, tetapi ini adalah informasi yang Allah berikan kepada kita bagaimana perasaan mereka ketika membantu orang lain. Wallahu ta'ala misawab. Hanya saja sekali lagi, kalau misalnya ada orang karena ketidaktahuannya menyatakan
keikhlasan atau ketawaduannya, maka kita tidak bisa serta-merta memvonis dia sebagai orang yang sombong atau orang yang riya, karena sekali lagi ini semua amalan hati yang sulit untuk dibuktikan kecuali benar-benar pengakuan dari orang tersebut bahwa dia sombong atau dia riya. Wallahu ta'ala bishawab. Ada pertanyaan lain? Iya, terima kasih jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Akikah dengan sapi? Kita tahu bersama Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika menjelaskan tentang ittiba'us sunnah, bagaimana kita harus mengikuti sunnah, bahwa beliau salah satu hal yang harus kita ikuti adalah dalam masalah jenis. Jadi jenisnya kita harus mengikuti sunnah Nabi SAW. Dan beliau memberikan contoh seperti hadyu atau udhiyah atau sesembelihan, kita harus mengikuti jenis yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kalau misalnya Idul Adha itu dengan kambing atau domba, sapi dan unta, maka kita harus mengikuti jenis tersebut. Kita tidak boleh menyembelih kuda Nil walaupun lebih besar, lebih montok dan lain sebagainya. Atau ketika syariat meminta kita untuk mengakikahkan kambing, maka kita dengan kambing, bukan dengan yang lain. Terlebih lagi sapi ada pada zaman Nabi, tapi Nabi mengakikahkan cucu beliau dengan kambing. Allah Ta'ala bishawab. Nah, ada pertanyaan lain? Dan ingat kaidah dari Al-Imam Ibnu Katsir, "Lau kana khairan lasabaquna ilaih." Kalau hal itu baik, pasti para sahabat yang pertama kali melakukannya. Ya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi yang dilarang adalah sombong. Yang dilarang adalah ujub, merasa diri. Saya tidak tahu secara persis apa yang dirasakan oleh antum, tapi gini, kita tahu ujub adalah pada saat seseorang itu mensekutukan Allah dengan dirinya, kata Syekhul Islam, bahwa faktor keberhasilannya adalah dirinya, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Syekhul Islam, riya itu adalah mensekutukan Allah dengan orang lain, dengan pujian-pujian orang lain. Adapun ujub, mensekutukan Allah dengan diri sendiri. Saya ini sukses karena saya pintar, karena saya hebat, karena saya cerdas, dan seterusnya, bukan karena hidayah, taufik, serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu jatuh ke dalam ujub, dan ujub adalah syirik kecil. Yang kedua adalah sombong, dan kita tahu definisi sombong dalam hadis Muslim, batarul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Kenapa dia? Dan orang tidak akan meremehkan manusia kecuali saat merasa lebih hebat dari manusia, lebih tinggi, lebih suci, dan seterusnya. Oleh karena itu, jika maksudnya adalah kita merasa mampu dengan hidayah dan taufik dari Allah, dan kita merasa tafaul, percaya diri, maka insya Allah tidak ada masalah. Atau masuk ke dalam bab tahditsun ni'mah, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun nikmat Rabbmu maka ceritakanlah, Tetapi kalau sudah sampai merasa diri hebat, merasa diri luar biasa, orang yang lain tidak sepintar kita, lalu semua ini gara-gara saya, kehebatan saya, kepintaran saya, kecerdasan saya, maka jelas ini diharamkan. Dan kalau misalnya kita gagal, kita merasa bodoh, sekali lagi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perasaan ini hendaknya kita hilangkan. Artinya pola pikir seperti ini, kalau sukses kita merasa pintar, kalau salah merasa bodoh, itulah yang hendaknya kita jauhi. Itulah hendaknya yang kita jauhi. Karena kalau orang tawadu itu tidak berpikir dengan cara demikian. Orang yang tawadu, dia meyakini bahwa dia itu bukan siapa-siapa. Kalau dia sukses, tapi dia akan berusaha sekuat tenaga. Dan dia meyakini harus terus bertawakal kepada Allah. Maka jika dia berhasil, setelah dia bertawakal kepada Allah, karena dia bukan siapa-siapa, dan dia berusaha sekuat tenaga,
maka dia yakini bahwa keberhasilannya dari Allah dan ini yang terbaik untuk dirinya. Dan apabila dia gagal, setelah dia bertawakal dan dia berusaha, maka dia tidak merasa bodoh karena dia meyakini ini pun yang terbaik untuk dirinya. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Menakjubkan perkara seorang mukmin, sesungguhnya segala perkara yang ia hadapi itu bagus dan atau baik dan terbaik untuk dirinya. In asabathu sarra'u syakar fakana khairan lah, wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairan lah. Apabila ditimpa kesenangan dia bersyukur, maka itu yang baik dan terbaik untuk dirinya, dan apabila dia timpa musibah lalu dia bersabar, maka itu yang yang baik dan terbaik untuk dirinya. Jadi sekali lagi, kalau pola pikir kita itu tidak mengandalkan diri sendiri, karena kita bukan siapa-siapa, wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan dalam kondisi lemah, lalu kita bergantung kepada yang maha kuat, yang maha mulia, yang maha besar, lalu kita berikhtiar semampu kita, akhdul asbab, maka kalau sukses kita yakini itu yang terbaik untuk kita dan itu adalah nikmat dari Allah. Dan kalau gagal, kita tidak membodohi diri kita sendiri, karena kita akan meyakini ini yang terbaik, lalu kita belajar dari kegagalan tersebut. Jadi itulah hendaklah yang harus kita lakukan. Iya, ya silakan. Jangan yang menyimpang, Pak. Kita yang siratal mustaqim aja. Ya. Oh, dari tema ya, nggak apa-apa. Saya pikir mau menyimpang, jangan. Kita istiqomah lah. Iya, terima kasih, jazakallahu khairan. Singkat saja, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik kepada keluarga yang sedang sakit ya, dan diampuni dosa-dosanya dan diberikan taufik agar terus sabat dan terus istiqamah sampai titik darah penghabisan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tentu saja kita bisa memberikan ruqyah secara umum, kita bacakan Al-Quran, dan kita bisa memakai ruqyah-ruqyah khusus dari Nabi SAW seperti ruqyah yang disampaikan malaikat Jibril, Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhika min syarri kulli nafsin aw aini hasidin, dan seterusnya, atau As'alullah al-azim rabbal arsyil azim an syiak, dan seterusnya. Ada beberapa doa ruqyah yang dibaca oleh Nabi SAW. Adapun tentang masalah membaca Yasin, kita tahu terjadi khilaf para ulama tentang membaca Yasin untuk orang yang sakratul maut, sebelum meninggal, bukan setelah meninggal. Tapi yang jadi pembahasan ulama adalah yang sebelum meninggal, karena sebagian salaf ada yang melakukan hal ini dan riwayatnya diperselisihkan. Sebagian ulama seperti Syekh Shalih Al-Syekh itu memvalidkan, makanya kesimpulan Syekh Shalih Al-Syekh itu boleh kalau di sakratul maut, bukan di setelah meninggal. Namun wallahu taala alam bisawab, tidak ada riwayat dari Nabi SAW. Maka Nabi bersabda, wa khairal hadi hadiyun Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sampaikan hal ini agar kita tahu duduk permasalahannya, apa argumentasinya. Ingat pembahasan kita sebelum meninggal, bukan setelah meninggal. Dan yang terbaik adalah bagaimana mentalkilkannya la ilaha illallah, karena man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Apabila ucapannya apabila kata yang terakhirnya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Lalu yang berikutnya, dalam menyikapi hal ini yang harus kita titik beratkan adalah kesehatan imannya sebelum kesehatan fisiknya. Dan ini adalah metode Nabi SAW dalam menghadapi orang sakit. Oleh karena itu ketika Ummul Ala sakit, ketika Nabi menjenguk beliau, Nabi tidak menangis, Nabi tidak drop, tidak shock, tapi Nabi mengatakan absyiri ya Ummul Ala, bergembiralah wahai Ummul Ala. Jadi orang sakit disuruh gembira justru sama Nabi SAW. Lalu dalam beberapa riwayat Nabi mengatakan fa inna maradal mu'min yudhibu khataya kama tudhibun naru khabatha al-hadid atau kama qala, karena sesungguhnya penyakit seorang mukmin itu akan menghilangkan dosa-dosanya sebagaimana api akan menghilangkan karat dari besi. Jadi sebagian orang
berpikir bahwa yang terpenting adalah kesehatan jasmani, dan itu keliru. Karena kalaupun kita sembuh, kita akan mati dengan sebab lain. Tidak akan menyelamatkan kita secara mutlak. Tapi yang terpenting bagaimana husnul khatimah. Ini yang harus dipikirkan oleh para keluarga. Pastikan tidak ada unsur kesyirikan pada saat-saat itu, dan barang siapa yang ingin membantu, bantulah sesuai dengan sunnah. Karena dalam kondisi kritis seperti itu, masukan dari semua pihak dan aneh-aneh semua. Ya, suruh minum air inilah, pergi ke orang inilah, dan seterusnya. Oleh karena itu kesehatan imannya harus lebih kita tekankan daripada kesehatan jasmaninya. Wallahu ta'ala bishawab. Ada pertanyaan lain? Ya. Iya, terima kasih, jazakallahu khairan. Iya, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili di daurah kemarin itu pernah memberikan sebuah kaidah bagus dalam masalah ini, persis sebagaimana apa yang disampaikan oleh penanya. Dan ini untuk kita, kata beliau, para ulama salaf memiliki kaidah, kunna nata'allamu li anfusina. Para ulama salaf mengatakan, kita ini belajar agama untuk diri kita. Untuk diri kita. Maksudnya apa? Untuk memperbaiki diri kita, untuk mengislah diri kita, untuk menghilangkan dosa-dosa kita. Oleh karena itu, begitu mendengarkan ilmu, yang harus kita pikirkan adalah diri kita. Saat kita mendengarkan ilmu tentang amal soleh, coba evaluasi diri kita, ternyata kita belum bisa mengamalkan sehebat itu. Kalaupun sudah kita amalkan, bagaimana kekhusyuannya, bagaimana keikhlasannya, bagaimana amalan hatinya, ternyata masih jauh dari apa yang disampaikan. Dan ketika kita mendengarkan hal-hal yang buruk, dosa-dosa baik yang besar maupun yang kecil, yang kita ingat adalah diri kita lagi, bukan orang lain. Ternyata saya mengamalkannya, saya melakukannya, kemarin saya tergelincir dari dalam dosa tersebut. Yang jadi masalah sekarang, kata beliau, banyak orang begitu mendengarkan masalah gibah, yang diingat temannya. Iya kan, benar, kemarin udah saya udah gelisah nih ketika Pak Fulan ngomongin orang. Jadi yang diingat temannya, sahabatnya, saudara-saudaranya, lupa dengan dirinya, padahal dirinya banyak melakukan gibah. Ketika misalnya Ustadz menasehati tentang sholat subuh berjamaah, yang dia ingat adalah temannya yang kemarin subuhnya terlambat. Jadi dia lupa terhadap dirinya, pokoknya dia ingat orang lain. Dia lupa dengan dirinya sendiri. Jadi oleh karena itu, ini yang perlu kita camkan. Kunna nata'allamu li anfusina. Kita belajar itu untuk diri kita dulu sebelum orang lain. Nabi SAW mengatakan, ibda binafsik, mulai dari diri sendiri, jangan mulai dari orang lain. Dan kalau orang sibuk dengan dirinya sendiri, ia tidak sempat untuk memberikan penilaian kepada orang lain, kecuali dalam beberapa kondisi saja. Oleh karena itu, ini yang perlu kita camkan, dan ini kaidah besar, dan ini mutiara hikmah juga. Kunna nata'allamu li anfusina, kita itu belajar untuk diri kita. Adapun saudara kita, apa sikap kita? Kasih udzur. Karena kan sekali lagi, ucapan para ulama salaf, al-mu'min ma'adzir wal munafiqu ma'ayir. Seorang mukmin itu adalah orang yang hobi kasih udzur sama saudaranya. Ketika saudaranya nggak kelihatan di masjid ketika sholat subuh berjamaah, mungkin lagi ada, mungkin dia lagi ada masalah sehingga masuk kamar mandi. Mungkin dia lagi dinas keluar kota. Mungkin ada keluarganya yang lagi sakit sehingga dia tidak bisa ke masjid. Kasih udzur. Ketika misalnya teman kita tidak salam dan cemberut ketika melewati kita, kasih udzur lagi. Mungkin lagi sakit gigi, enggak, giginya sembuh kok, saya dokter giginya. Mungkin lagi sakit perut, enggak, perutnya enggak ada masalah. Mungkin lagi ada masalah dengan istrinya, enggak, minggu lalu cerai sama istri. Kalau cerai berarti, mungkin lagi ada masalah dengan anaknya mati ketabrak bulan lalu. Terus kasih udzur. Makanya faltamis lahu sab'ina udzra. Berikanlah 70 udzur kepada saudara kita. Saya udah kasih 70 udzur kok nggak ada yang cocok. Kata para ulama, berarti Anda yang salah. Kok bisa 70 udzur nggak ada yang cocok? Berarti Anda yang masalah. Nggak mungkin 70 udzur nggak ada yang cocok, tuh nggak mungkin. Oleh karena itu,
berhadapan dengan seorang muslim husnudzan, berhadapan dengan diri sendiri suudzon. Maksud suudzon apa? Evaluasi diri. Dosa kita ini banyak. Wallahu ta'ala bishawab. Jadi kita belajar untuk memperbaiki diri sendiri, bukan untuk menilai orang lain. Dan bisa jadi orang itu lebih baik daripada kita, lebih suci daripada kita. Walaupun secara kasat mata hari ini dia lebih buruk dari kita. Saya ingin tanya jamaah sekalian, siapa yang pertama kali masuk Islam? Umar bin Khattab atau Bilal bin Rabah? Nah, yang lebih dulu masuk Islam siapa? Bilal bin Rabah. Pertanyaan saya yang kedua, siapa yang lebih mulia di sisi Allah? Umar bin Khattab atau Bilal bin Rabah? Umar bin Khattab. Jadi bisa jadi yang kita remehkan, yang kita kecilkan, yang kita anggap penyakitan, yang kita vonis ketika mendengar hal-hal yang buruk di pengajian, itu bisa jadi ketika menyentuh garis finish dia lebih baik daripada kita, walaupun pada detik itu dia jauh di belakang kita. Jadi yang pertama kali ngaji dengan Nabi itu Bilal, yang pertama kali datang ke majelis taklim itu Bilal, yang pertama kali berbusana muslim itu Bilal, yang pertama ngikutin sunnah itu Bilal. Tapi akhirnya Umar lebih mulia daripada Bilal, walaupun kedua sosok ini adalah dua sosok yang istimewa. Jadi apa alasannya kita meremehkan orang lain? Cukup? Saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih dan jazakallahu khairan. Dan apabila masih ada pertanyaan, alhamdulillah antum diberikan anugerah dan nikmat dari Allah bisa berdekatan dengan Ustadz kita bersama, Al-Ustadz Al-Fadil Ustadz Elfi Syam, maka bisa ditanyakan kepada beliau karena beliau lebih senior, lebih berilmu, lebih berpengalaman daripada orang yang berbicara pada detik ini. Dan beliau adalah guru kita bersama, guru yang mendengarkan dan guru yang berbicara. Dan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa hadir di masjid ini, dan sekaligus masjid yang diasuh oleh beliau. Ini sebuah kehormatan bagi saya dan insya Allah ketawaduan bagi beliau hafizahullah ta'ala. Oleh karena itu Nabi mengatakan la yashkurullah man yashkurun nas, tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Dan saya ucapkan beribu-ribu terima kasih atas kesempatan pada pagi hari ini, dan terima kasih kepada jamaah sekalian atas atensi dan perhatian. Dan buanglah apa yang salah dari kajian ini, baik dari cara penyampaian atau materi yang saya sampaikan. Dan saya ingatkan, kalau Al-Imam Syafi'i saja mengatakan idza khalafa qali qala Rasul fadribu biqali ardal haid, apabila ucapan dan pandanganku bertentangan dengan sunnah Nabi maka buang saja ke tembok, apalagi orang yang sedang berbicara di hadapan jamaah sekalian. Kalau ada yang keliru dan ada yang salah maka buang saja dan ikutilah sunnah Nabi SAW. Dan ini hanyalah nasihat yang pembicara nukil dari para ulama, bukan karena ilmu pembicara lebih baik daripada jamaah sekalian. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.